Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang nasihat-nasihat Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Tema kita yang pertama adalah tentang orang-orang yang arif atau orang-orang yang bijaksana. Ya. Di sini dijelaskan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zulal, inda wujudiz zalal. Ya. Tanda-tanda orang arif dalam beramal, ia tidak membanggakan amal ibadahnya, dan berkurangnya harapannya kepada Allah ketika terjadi kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penjelasan daripada kata hikmah ini? Yang pertama adalah orang-orang yang arif adalah orang-orang yang tidak membanggakan amal ibadahnya. Ketika kita bisa melakukan amal saleh, ketika kita bisa sholat duha dengan rutin, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa rutin ke masjid, kita bisa rutin bersedekah, jangan pernah membanggakan amal kita. Jangan pernah membanggakan kesolehan kita. Kenapa? Karena andai Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita, kita tidak bisa melakukan amal saleh. Kita nggak bisa baca Quran, kita nggak bisa sholat subuh ke masjid, kita nggak bisa berhijab. Itu semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Seandainya Allah tidak memberikan hidayahnya kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Ya, jadi rumusnya, ketika seseorang itu bisa melakukan amal saleh, jangan pernah membanggakan amal saleh, langsung kita sandarkan ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Andai bukan hidayah Allah, mungkin sekarang kita tidak sholat. Mungkin sekarang kita masih melakukan maksiat, kita masih tenggelam dalam kejahatan. Ini semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan membanggakan amal soleh kita, jangan bersandar kepada amal soleh kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa masuk surga karena amal soleh kita. Ya. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, kamu sekalian tidak akan bisa masuk surga karena amal-amal solehmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Iya, aku juga. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat kepadaku, maka aku tidak akan bisa masuk surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita tidak boleh membanggakan amal soleh kita. Kita tidak boleh takabur ketika kita bisa melakukan amal saleh. Ya. I'jabur rajul binafsihi unwanu du'fi aqlihi. Seseorang takjub dengan dirinya sendiri, itu tanda lemah akalnya. Ya. Kesolihan yang membuat kita ujub itu bisa membahayakan. Lebih baik kesalahan yang membuat kita sadar, kemudian kita beristighfar, daripada kesolehan yang membuat kita takabur. Iblis, lihat iblis. Iblis itu orang saleh, iblis itu orang alim.
Tetapi karena dia merasa takabur, dia merasa lebih baik daripada Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah, ya. Sedangkan dia dari api, dia merasa lebih baik. Ya. Padahal dia selevel dengan malaikat. Walaupun dia bukan malaikat, ya. Iblis bukan malaikat. Karena apa? Karena iblis diciptakan dari api, malaikat dari cahaya. Iblis memiliki keturunan, malaikat tidak. Iblis makan, malaikat tidak. Jadi iblis bukan malaikat. Tetapi diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik. Jangan merasa lebih baik, tapi rasakan kebaikan. Jangan merasa benar, tetapi rasakan kebenaran. Jangan merasa saleh, tapi rasakan kesalihan. Jangan merasa suci, tapi nikmatilah keindahan mensucikan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk sok suci. Karena Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan sok suci, karena Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang arif, ya di sini orang yang bijak adalah selalu memperhatikan dirinya dan khawatir amalnya dengan harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir selalu. Tanda orang beruntung adalah dia selalu khawatir amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang beruntung. Karena dia khawatir, ya, khawatir amalnya tidak diterima. Dia selalu merasa kurang dalam beramal. Ini tanda orang bijak dalam beramal. Karenanya dia selalu semangat untuk melakukan kebaikan. Itulah ciri daripada orang mukmin. Lan yashba mu'minun fi khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang mukmin tidak pernah kenyang melakukan kebaikan sampai surga yang menjadi cita-citanya tercapai. Ya. Sedangkan orang kafir, ya orang yang tidak bijak dalam beramal adalah orang yang merasa cukup dengan amalnya. Sudah cukup dengan sedekahnya, sudah cukup dengan sholatnya, sudah cukup dengan baca Qur'annya, sehingga dia tidak perlu melakukan amal-amal yang lain. Dia merasa amalnya sudah pasti diterima, dosanya sudah pasti diampuni. Ini tanda orang celaka dalam beramal. Orang bijak ketika dia melakukan dosa, dia nggak yakin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun innallaha ghafurur rahim. Kita tahu itu, Allah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi janganlah Maha Pengampunnya Allah, Maha Penyayangnya Allah kita jadikan alasan untuk kita melakukan dosa. Jangan. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya di antara tanda orang-orang yang bijak, ya, yang bijak dalam beramal. Ya. Nah, di sini Syekh Ibnu Athaillah mengatakan juga, ya, berbangga dengan amal ibadah yang telah dilakukan sama dengan syirik. Ya. Karena perbuatan seperti itu selain membanggakan diri di hadapan Allah, bahwa ia telah beramal, bahwa ia telah beribadah, ia pun telah mendahului Allah. Dia yakin seakan-akan amal ibadahnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin. Padahal belum tentu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bersandar kepada amal. Orang yang bersandar kepada amal, syirik. Kemudian orang yang bijak dalam beramal juga, ketika dia bisa melakukan amal soleh, bukan ujub yang lahir. Tetapi yang lahir adalah syukur. Alhamdulillah, saya bisa membaca Al-Quran.
Alhamdulillah, saya bisa sholat malam ketika orang masih pada tidur. Dalam hati saja dia ucapkan, tidak perlu dia umumkan kepada orang lain, tidak perlu dia umumkan di media sosial. Alhamdulillah saya bisa berpuasa. Alhamdulillah saya bisa bersedekah. Alhamdulillah saya masih bisa diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Yang timbul dari dirinya rasa syukur. Semakin banyak beramal soleh, semakin banyak rasa syukurnya. Kenapa? Karena as-salatu syukrun. Salat itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. As-siyamu syukrun. Puasa itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Qiraatul Qur'ani syukrun. Baca Quran itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar kepada amal kita. Belum tentu kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Karena jangan takjub dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Yang kita minta adalah agar kita bisa istiqomah di jalan kebaikan ini sampai akhir hayat kita. Allahumma ya muqallibal qulub, itu kan doa kita. Tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini untuk bisa beribadah taat kepadamu. Karena hati itu tadi selalu berbolak-balik. Bahkan berbolak-baliknya itu lebih cepat daripada air yang mendidih. Kita selalu minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan goyangkan hati kami ini. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Hidayah itu mahal, karenanya harus dirawat, harus dijaga. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membanggakan amal ibadahnya, berarti dia menyadarkan dirinya hanya kepada amal ibadahnya. Kita nggak boleh menyadarkan diri kita kepada amal ibadah kita. Ya, itu tidak diperkenankan dalam Islam. Sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu amal kita diterima. Karenanya kalau habis sholat apa yang kita ucapkan? Kalau kita habis sholat yang kita ucapkan bukan alhamdulillah, yang pertama kali adalah astaghfirullah. Kita beristighfar dari kurang ikhlas dalam beramal. Kita beristighfar dari mungkin kurang sempurna amal kita. Kurang khusyuk sholat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan bersandar kepada amal-amal soleh kita, tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda orang bijaksana dalam beramal. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Akhirul kalam aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.